Selamat siang teman-teman, kita bertemu kembali pada siang hari ini di mana kami kelompok 5 akan menyajikan mengenai jurnal-jurnal yang sudah direkomendasikan dan belum diterapkan di tempat pelayanan. Di sini jurnal pertama adalah mengenai perilaku ibu bekerja dalam memberikan ASI eksklusif, di mana hasil penelitian mengatakan bahwa ada hubungan antara sikap dan perilaku dalam memberikan ASI eksklusif. Teorinya bahwa menyebutkan melalui data Susenas bahwa hanya 33,6% bayi berumur 6 bulan yang diberikan ASI eksklusif. Disebabkan oleh beberapa faktor, terutama kurangnya pengetahuan tentang manfaat ASI, gencarnya promosi susu formula, dan semakin meningkatnya jumlah wanita karir. Padahal sudah ada peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 yang mengatur tentang ASI eksklusif, pendonor ASI, pengaturan penggunaan susu formula bayi, dan pengaturan tempat kerja dan sarana umum dalam mendukung program ASI eksklusif. Nah, di sini selain agar si kecil tetap bisa mendapatkan asupan ASI meski ibunya sedang bekerja, para ASI juga sangat membantu dalam melancarkan aliran air susu ibu. Hal ini karena menurut dokter laktasi Rumah Sakit Permata Depok, Dr. Asti Praborini, ASI diproduksi sesuai dengan kebutuhan. Sehingga semakin sering ASI dikosongkan dari payudara ibu, semakin sering pula ASI diproduksi. Nah, berdasarkan sejumlah kasus yang ditemui oleh AIMI atau Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, ternyata masih banyak ibu yang bekerja yang tidak memiliki kulkas di tempat kerjanya atau di tempat tinggalnya, sehingga bingung untuk menyimpan ASINya. Nah, di sini teorinya bahwa apabila tidak memiliki kulkas bisa disimpan di dalam coolbox atau kotak pendingin atau termos diisi dengan es batu bisa bertahan kurang lebih 24 jam. Apabila di kulkas 2 pintu bisa 3 bulan, dan bila di deep freezer bisa digunakan yang biasa digunakan untuk menyimpan es krim atau daging bisa bertahan kurang lebih 6 bulan. Kedua adalah pengaruh teknik hypnobreathing terhadap tingkat kecemasan ibu hamil pada masa persiapan menghadapi persalinan. Nah, ini ada gambar-gambar relaksasi hypnobreathing. Nah, hypnobreathing adalah berasal kata hipnotis. Breathing berasal kata hipnosis, artinya dewa tidur. Nah, arti tidur aslinya adalah pikiran yang tenang. Dan metode hypnobreathing didasarkan pada keyakinan bahwa setiap perempuan memiliki potensi yang untuk menjalani proses melahirkan secara alami, tenang, dan nyaman tanpa rasa sakit. Nah, metode hypnobreathing ini dikembangkan oleh Mary F. Mongan pada tahun 1956 berdasarkan teori Dr. Grantley, seorang ahli bidan Inggris yang hidup di tahun 1890, dikenal sebagai bapak kelahiran alami. Sedangkan di Indonesia yaitu tahun 2002 oleh Lani Kuswandi. Nah, yang ketiga adalah pengaruh beatball terhadap nyeri persalinan. Ini ada gambar-gambar tentang senam beatball. Nah, teorinya di sini adalah latihan atau terapi beatball dilakukan ibu bersalin dengan cara duduk dengan santai dan bergoyang di atas bola, memeluk bola selama kontraksi memiliki manfaat membantu ibu dalam mengurangi rasa sakit saat persalinan. Selain itu, beatball sangat baik mendorong dengan kuat tenaga ibu yang diperlukan saat melahirkan. Posisi postur tubuh yang tegak akan menyokong proses kelahiran serta membantu posisi janin berada di posisi optimal sehingga memudahkan melahirkan dengan normal. Nah, jurnal berikutnya adalah hubungan pijat oksitosin pada ibu nifas terhadap pengeluaran ASI. Nah, di sini ada hubungan antara pijat oksitosin pada ibu nifas terhadap pengeluaran ASI. Teorinya, pijat oksitosin adalah suatu tindakan pemijatan tulang belakang mulai dari nervus ke-5 dan 6 sampai skapula yang akan mempercepat kerja saraf parasimpatis untuk menyampaikan perintah ke otak bagian belakang sehingga oksitosin keluar. Nah, di mana selain untuk merangsang letdown, manfaat pijat oksitosin adalah memberikan kenyamanan pada ibu, mengurangi bengkak, mengurangi sumbatan ASI, merangsang pelepasan hormon oksitosin, serta mempertahankan produksi ASI. Di sini ada gambar bagaimana cara melakukan pijat oksitosin, di mana bisa dilakukan kurang lebih 2-3 menit. Ada 6 teknik cara-cara pijat oksitosin. Nah, dari keempat tadi jurnal itu ya, pertama adalah mengenai pemberian susu ibu, di mana ibu bekerja tidak memberikannya. Di wilayah kerja saya memang masih banyak ibu-ibu yang bekerja tidak memberikan ASI karena belum memahami tentang cara penyimpanan ASI tersebut, sehingga lebih condong ke arah susu botol. Yang kedua mengenai hypnobreathing dan beatball. Nah, untuk hypnobreathing dan beatball di wilayah kerja saya sendiri belum berjalan karena kami belum dilakukan pelatihan, sehingga untuk melakukannya kami belum berani,
sehingga belum ada dasar-dasar untuk memberikan suatu pelatihan. Yang berjalan saat ini adalah senam ibu hamil. Yang keempat yaitu tentang pijat oksitosin pun kami belum melakukan di wilayah kerja kami, walaupun sudah direkomendasikan oleh WHO dan sudah ditelaah oleh pemerintah. Baik, itu adalah jurnal-jurnal yang kami bisa sampaikan dari kelompok 5. Terima kasih atas waktunya dan selamat siang.